Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iksan dari kelas 1 Betril dengan nomor induk mahasiswa 2111093016. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah instrumentasi yang berjudul jenis-jenis kesalahan pengukuran. Yang pertama itu ada kesalahan umum atau kecerobohan gross error. Kesalahan ini terutama disebabkan oleh kekeliruan manusia dalam melakukan pembacaan atau pemakaian instrumen dan dalam pencatatan serta penaksiran hasil-hasil pengukuran. Selama manusia terlibat dalam pengukuran, kesalahan jenis ini tidak dapat dihindari, namun walaupun jenis kesalahan ini tidak mungkin dihilangkan secara keseluruhan, usaha untuk mencegah dan memperbaikinya perlu dilakukan. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pemula adalah pemakaian instrumen yang tidak sesuai. Sebagai contoh, sebuah voltmeter yang telah dikalibrasi dengan baik dapat menghasilkan pembacaan yang salah bila dihubungkan antara dua titik di dalam sebuah rangkaian tahanan tinggi. Sedangkan bila voltmeter tersebut dihubungkan ke sebuah rangkaian yang tahanannya rendah, pembacaannya bisa berlainan tergantung pada jenis voltmeter yang digunakan. Yang kedua itu ada kesalahan sistematis. Jenis kesalahan-kesalahan ini biasanya dibagi dalam dua bagian. Yang pertama itu ada kesalahan-kesalahan instrumental, yakni kekurangan-kekurangan dari instrumen itu sendiri. Kesalahan ini tidak dapat dihindari dari instrumen karena struktur mekanisnya. Misalnya di dalam alat ukur DR Sonpal, gesekan beberapa komponen yang bergerak terhadap bantalan dapat menyebabkan pengukuran yang tidak tepat. Tarikan pegas yang tidak teratur, perpendekan pegas, berkurangnya penarikan karena penanganannya yang tidak tepat. Jenis kesalahan lain instrumental adalah kesalahan kalibrasi yang menyebabkan hasil yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kesalahan instrumental dapat dihindari dengan cara pemilihan instrumen yang tepat untuk pemakaian tertentu. Yang kedua itu ada menggunakan faktor-faktor koreksi setelah mengetahui banyaknya kesalahan instrumental dan mengkalibrasi instrumen tersebut terhadap sebuah instrumen standar. Yang kedua ada kesalahan-kesalahan karena lingkungan atau disebut juga dengan environmental error. Disebabkan oleh keadaan luar yang mempengaruhi alat ukur, termasuk keadaan-keadaan di sekitar instrumen seperti efek perubahan temperatur, kelembaban, tekanan udara luar, atau medan-medan magnetik atau medan elektrostatik. Cara-cara yang tepat untuk mengurangi efek-efek ini diantaranya adalah pengkondisian udara, penyegalan komponen-komponen instrumen tertentu secara rapat sekali, dan pemakaian pelindung magnetik ataupun dengan lain-lain. Yang ketiga itu ada kesalahan-kesalahan acak atau random errors. Kesalahan-kesalahan ini diakibatkan oleh penyebab-penyebab yang tidak diketahui dan terjadi walaupun semua kesalahan sistematis telah diperhitungkan. Kesalahan ini biasanya hanya kecil pada percobaan atau pengukuran yang telah direncanakan secara baik, tetapi menjadi penting pada pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi. Misalkan satu tegangan yang akan diukur oleh sebuah voltmeter yang dibaca setiap setengah jam. Cara satu-satunya untuk membetulkan kesalahan ini adalah dengan menambahkan jumlah pembacaan dan menggabungkan secara statistik untuk mendapatkan pendekatan paling baik terhadap harga yang sebenarnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.